Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Dimana hari ini kita akan bahas tentang kimia lagi nih. Nah, apa yang kita akan bahas hari ini? Kita bakal bahas tentang bentuk molekul. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu nih. Nama aku Nisa Huria Gibril. Kalian bisa panggil aku Kak Nisa. Dan di sini Kak Nisa bakal ngejelasin dulu apa itu bentuk molekul dan gimana materinya. Yuk disimak, check it out. Sebelum kita mengetahui bentuk suatu molekul, kita harus tahu dulu nih, molekul itu apa sih? Intinya, molekul adalah satuan terkecil dari unsur atau senyawa yang masih memiliki sifat-sifat kimia. Nah, di sini kita akan mengenali bentuk suatu molekul menggunakan teori domain elektron atau yang disebut VSEPR. Teori domain elektron adalah teori yang menyatakan bahwa PeI dan PeP itu saling tolak-menolak. Tolakan-tolakan tersebut menyebabkan tiap-tiap pasangan elektron cenderung berjauhan satu sama lain untuk meminimalkan gaya tolakan. Nah, urutan gaya tolakan dari yang paling besar adalah gaya tolakan antara PeB dengan PeB, kemudian baru PeB dengan PeI, dan kemudian baru PeI dengan PeI. Menurut teori domain elektron, bentuk-bentuk molekul itu seperti ini. Bisa dilihat ya, di sini ada linear, ada tetrahedral, ada oktahedral. Bisa dilihat sendiri ya di layar. Kemudian bagaimana cara mencarinya? Kalian harus ingat-ingat notasi ini. Ada AX, N, E, M dengan keterangan sebagai berikut. Seperti yang kalian lihat tadi di tabel, itu ada notasi atau rumusnya. Jadi kita harus mengenali notasinya dulu, baru kita tahu itu bentuknya namanya apa. Nah, untuk mengetahui notasi atau rumus suatu bentuk molekul, itu bisa dicari dengan mencari E dulu atau PeB-nya dulu dengan rumus seperti berikut. Lalu bagaimana cara meramalkannya? Nah, sekarang kita kasih contoh dulu ya. Misalnya kita mau mencari bentuk molekul dari CH4. Yang pertama harus kalian tahu adalah atom pusatnya. Dari CH4 itu yang atom pusat adalah atom C. Nah, kalian harus tahu elektron valensi dari atom C itu. Elektron valensi dari atom C adalah 4. Kemudian kalian harus tahu juga X atau jumlah PeI pada senyawa CH4. C itu kan mengikat 4 atom H. Jadi X-nya 4 atau PeI-nya 4. Kemudian kalian juga harus cari tahu B. B itu dilihat dari angka yang bersama X. B adalah kebutuhan atom tersebut untuk mencapai kestabilan. Berarti kalau di sini adalah kebutuhan H untuk mencapai kestabilan. Kestabilan H itu dicapai jika elektronnya mencapai 2 atau duplet ya. Karena elektron valensi H itu adalah 1, maka kebutuhan H untuk mencapai kestabilan adalah 1. Nah, kalau sudah ketemu, kalian masukkan saja ke rumus yang tadi. E sama dengan elektron valensi A dikurang X dikali B dibagi 2. Elektron valensi A adalah elektron valensi C, yaitu 4, dikurangi X-nya tadi ada 4 dikali 1 dibagi 2. Kemudian diperoleh hasil 0. Berarti artinya PeB atau E dari senyawa CH4 adalah 0 atau nggak ada PeB-nya ya. Nah, kalau udah ketemu E-nya, kita langsung masukkan saja ke notasi AXNEM yang tadi. Berarti kita tahu X-nya adalah 4, E-nya adalah 0. Berarti notasinya adalah AX4. Nah, AX4 itu disebut dengan tetrahedral. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang materi bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron. Nah, itu kan ada beberapa ya, berdasarkan teori domain elektron ada 11 bentuk molekul. Gimana tuh cara ngafalinnya, Kak? Kan banyak banget ya. Takutnya lupa kalau ulangan. Nah, di sini Kakak bakal bantu gimana caranya biar kalian bisa cepet ingat, bisa cepet hafal bentuk molekul yang ada banyak itu tadi. Gimana caranya, Kak? Nah, Kakak punya plastisin. Beberapa plastisin yang udah Kakak bikin lingkaran. Ini nanti bakal Kakak bentuk jadi bentuk molekul secara nyata.
biar kalian lihat bentuknya. Plastisin ini nanti bakal kakak buat sebagai inti atomnya. Nah, kakak juga punya lidi, beberapa lidi sih di sini. Lidi-lidi ini nanti buat menggambarkan ikatan yang terjalin di sekitar inti atom itu. Nah, sekarang kita praktekin aja ya. Pertama, yang kalian harus hafal itu basicnya atau geometri, bentuk geometri dari bentuk molekul. Yang pertama, AX2 atau disebut dengan linear. Yang kedua, AX3 disebut dengan segitiga datar. Kemudian ada AX4 disebut dengan tetrahedral. Dan yang selanjutnya adalah AX5 disebut dengan bipiramida segitiga. Yang terakhir, kalian hafalin AX6 yang disebut dengan oktahedral. Oke, ingat-ingat dulu tuh. Sekarang kita gambarin AX2 itu kayak gimana. Ini inti atom. Terus kita punya satu PI. Kita taruh sini. Satu lagi, karena ini AX2 itu kan PI-nya ada 2, berarti harus gambar 2 ikatan di sini. Nah, ini namanya bentuk linear. Kayak gini ya, lurus. Selanjutnya AX3 atau segitiga datar. Kan tadi itu AX2 kan PI-nya ada 2. Terus sekarang AX3 PI-nya ada berapa? 3. Benar ya? Kita tambahin aja. Karena ini kan ada gaya tolak menolak di sekitar sini. Jadi ini jadi tergeser ke bawah. Terus di sini ada ikatan lagi. Ini yang namanya segitiga datar. Ini apa tadi? Batasnya AX3. AX3 kayak gini. Nah, setelah itu apa kak? Kita harus ingat-ingat turunannya AX3. Turunannya AX3 itu ada apa? AX2E1. AX2E1 itu artinya punya 2 ikatan, punya 2 PEI, dan punya 1 PEB. Nah, kalau AX3 kayak gini, AX2E1 kayak gimana? AX3 kan kayak gini. AX2E1 berarti salah satu dari ikatan ini hilang, jadinya PEB. Kalau PEB itu tidak digambarkan dengan satu ikatan atau satu garis, jadinya seperti ini. Kalau AX2E1 ini apa bentuknya? Bengkok ya, atau V. Paham sampai sini? Paham ya? Selanjutnya ada AX4 atau yang kita sebut dengan tetrahedral. Nah, tetrahedral itu digambarkan seperti ini. Ini ada inti atom. Terus juga ikatannya ada di sini. Ini. Lalu satu ikatannya ada di atas. Ini. Jelas ya? Ini namanya tetrahedral. AX4. Nah, sekarang kita belajar turunannya AX4. Di AX4 itu turunannya apa aja? Ada AX3E1 dan ada AX2E2. Benar ya? Sekarang AX3E1 dulu. AX3E1 kita tinggal hilangin aja satu ikatannya, karena satunya itu diganti dengan PEB. Yang ini kita hilangin aja satu ikatannya. Ini apa? Ini AX3E1. Bentuknya adalah piramida segitiga. Nah, sekarang kalau dari gini ini AX3E1. Lanjut turunan kedua AX2E2. Ini udah nih, udah hilang satu tadi PEB-nya. Sekarang AX2E2, berarti PEB-nya ada berapa? Ada 2. Nah, kita hilangin satu lagi PEB-nya. Terserah mana aja. Sekarang udah jadi kayak gini. Ini AX2E2. Bentuknya apa? Bengkok atau V. Ini ya. Selanjutnya adalah AX5 atau yang disebut dengan bipiramida segitiga. Bentuknya tuh gimana kak? Ini atom ya. Terus ada atas satu, bawah satu. Kemudian yang ketiganya ada di samping. Ini tadi AX5. Namanya bipiramida segitiga. Kenapa namanya bipiramida segitiga? Bi itu bipiramida segitiga. Kalau di atas dua kan itu udah bentuk piramida, bawah juga kebentuk piramida. Nah, makanya namanya bipiramida segitiga. Ini tadi apa? AX5. Terus sekarang kita belajar turunannya AX5. Turunannya AX5 itu apa aja? Pertama ada AX4E1. AX4E1 berarti kita hilangkan satu ikatan di sini. Salah satunya dari
seesaw atau jungkat-jungkit. Kenapa kok disebut seesaw atau jungkat-jungkit? Karena bentuknya seperti jungkat-jungkit. Kalau kita miringkan seperti ini, ya nggak? Kalian pernah main jungkat-jungkit nggak waktu kecil? Nah, kayak jungkat-jungkit kan? Tuh, nik. Oke, lanjut ya. Sekarang AX 4E1 udah, AX 3E2. Bilangin satu lagi. Ini disebut bentuk T. Kenapa? Karena kalau dimiringin kayak gini jadi kayak T. Ini tadi AX 3E2. Lanjut AX 3E2 udah, AX 2E3. Kalau AX 2E3 apa kak? Kita hilangin satu lagi. Bentuknya jadi apa tadi yang pertama kali? Bener, linear ya. Oke, sekarang lanjut yang terakhir ya. Yang terakhir itu ada AX6. AX6 berarti punya PI 6. Oke, kita bikin dulu AX6. AX6 itu disebut apa? AX6 itu disebut dengan oktahedral. Oke, angka 1 kurang 1 berarti kurang berapa? Kurang 4 ya. Tinggal isi aja sebenarnya. Kayak gini. Ini namanya oktahedral. Jelas ya untuk 3D-nya kayak gini. Nah, sekarang kita belajar turunannya. Oktahedral itu AX6, turunannya AX6 ada AX5E1 dan AX4E2. Sekarang kita coba AX5E1 dulu. AX5E1 berarti dia punya 5 PI dan 1 PEB. Tinggal kita hilangin aja 1 PEB. Hilang sedih. Keren banget sumpah. Udah kayak gini, ini bener. Yang hilang lah yang bawah ya. Nah, kayak gini. Ini jadinya piramida segi 4. Alasnya 4, ya kan? Alasnya persegi. Terus ada piramida segi 4. Ini apa? AX5E1. Terus lanjut AX4E2. Kalau AX4E2 ngeliatin satu lagi. Jadinya apa? Segi 4 datar atau segi 4 planar. Karena ini bentuknya segi 4 dan datar ya. Paham sampai sini? Udah dimengerti ya? Semoga ini membantu kalian buat menghafal bentuk-bentuk molekul. Jadi kalian kalau dapat soal nih, kalian udah ketemu notasinya segini. Terus kalian bingung, ini apa ya? Aku kayak ingat tapi lupa. Kalian bayangin aja, basicnya tuh misalnya jumlah PI sama PEB-nya itu ada 6. Berarti bentuk geometrinya AX6. Tapi notasi yang kalian dapat AX5E1. Tinggal dibayangin aja, AX6 itu oktahedral. Kalau AX5E1 dikurangi 1 aja ikatannya. Jadi bentuknya itu piramida segi 4. Kayak gitu aja. Nah, kayak gitu aja ya. Cukup sekian dari Kanisa. Semoga membantu.